Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 11. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah lahirnya Daulah Utsmani atau Kerajaan Turki Utsmani. Oke, langsung saja. Lahirnya Daulah Utsmani atau sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi, yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada waktu itu, tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi. Jadi tentara Mongol sendiri atau suku Mongol ini merupakan suku yang suka mengembara atau suku yang suka melakukan ekspansi atau penyerangan terhadap wilayah atau kerajaan-kerajaan lain. Akibat dari serangan tentara Mongol ini, Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Munggurbiti bin Khwarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Karena Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol, mau tidak mau Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga Sulaiman Shah terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra. Yang pertama namanya Sangkurtakin, yang kedua Togday, yang ketiga Ertogul, dan yang keempat bernama Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok ini menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil yang dipimpin Ertogul dan Dandan. Dalam perjalanannya, Ertogul diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Di Anatolia terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium atau Kerajaan Romawi Timur. Nah, di sini Ertogul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I untuk melawan Kekaisaran Bizantium sehingga berhasil mencapai kemenangan. Ertogul dan kelompoknya mendapat hadiah berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Karena Ertogul dan pasukannya tadi berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium, Ertogul ini diberikan hadiah berupa daerah di pegunungan Armenia. Selain itu, pasukan Ertogul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan.
Ertogul sendiri menyempatkan gelar untuk dirinya, yaitu Sultan Oki atau Kening Sultan. Jadi wujud kesetiaan Ertogul terhadap Sultan Alauddin I. Nah, Ertogul memberikan gelar pada dirinya, yaitu Sultan Oki atau Kening Sultan. Namun pada tahun 1288 Masehi, Ertogul meninggal dunia. Nah, dengan meninggalnya Ertogul, Sultan Alauddin I mengangkat putra Ertogul yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya atau karena kesetiaan Utsman, Alauddin I memberinya gelar Bey dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan nama Utsman sering disebut dalam setiap khutbah Jumat. Jadi karena kesetiaan Utsman terhadap Alauddin I, ini diberikan keistimewaan oleh Sultan Alauddin I. Pada tahun 1299 Masehi, tentara Mongol yang dipimpin oleh Ghazan Khan menyerang Saljuk Rum. Tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tidak lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I ini tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikan kedudukannya sebagai sultan di Bani Saljuk Rum. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Jadi rakyat sangat mendukung Utsman untuk menggantikan Sultan Alauddin I sebagai raja di Bani Saljuk Rum. Jadi Utsman menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Nah, dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsman dengan ibu kota kerajaan Utsmani yang pertama di Qura Isyar atau Iskisyar. Jadi itu mengenai penjelasan sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Untuk kurang jelasnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jelas lagi, bisa lewat WA pribadi saya. Itu penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.